dikit lah ya. Halo guys, welcome back to my channel Romeo Motovlog. Ya akhirnya gue hari ini ngevlog lagi ya, walaupun cuacanya sedikit gerimis tadi, makanya gue nggak pasang kamera karena takut hujan. Udah gitu gue kemarin mau ngevlog juga ya, nggak tahu ya, Jakarta hari-hari udah 2 hari nih ya, udah 2 hari. Kalau misalkan udah jam 1 itu langsung mendung dan gerimis guys. Gue juga kurang tahu ya ini bakalan ada apa. Soalnya jujur aja buat gua yang tiap hari hampir di jalan, kalau misalkan hujan kayak gini ganggu banget guys. Udah gitu gua harus bikin konten lagi ya. Dan kayaknya hari ini gua bakalan nggak upload soalnya gua nggak ada bahan, karena harusnya kemarin gua record. Tapi ya berhubung cuacanya tidak mendukung, akhirnya ya udahlah nggak jadi record. Padahal gua niatnya mau bikin video review helm gua niatnya. Cuman sampai sekarang belum ya, karena semalam gua ada kesibukan lain, jadi nggak sempet buat bikin video. Dan hari ini gua mau ke daerah Kuningan. Wih, ada kereta bro, gile keren. Ini jarang-jarang kan papasan sama kereta kayak gini. Dan ya apalagi di tikungan, karena kita bentar lagi bakalan sampai di stasiun Senen lagi, stasiun Tanah Abang. Gua kebolak-balik mulu antara Senen sama Tanah Abang anjir ya. Kalian tetap stay tune terus ya dengan gua Romeo Motovlog dan video-video antah berantah gua. Dan hari ini video buat giveaway, jika gua udah 10.000 subscriber udah tayang ya. Dan ya semoga kalian suka dengan video yang gua buat. Itu sih sebenarnya nggak sengaja aja guys gue buat kayak gitu ya. Gue lagi riding santai pas dari pantai itu hari Minggu. Kemudian gue di jalan kayak langsung mikir aja giveaway. Oh ya giveaway, ya udahlah gue bikin videonya. Cuman buat ketentuan syarat dan segala macam belum gue bikinin video ya, karena anjay, karena nyampe hari ini subscriber gue belum mendekati 10.000. Jadi mungkin ya suatu saat video yang kemarin tayang bakalan gue sepil. Dan kita ngebut-ngebutan ya guys ya di daerah sini. Cuman hati-hati ya, karena dulu gue pernah lihat di sini ada tabrakan dan sangat parah. Jadi harus hati-hati juga walaupun kita ngebut. Ntar kita lanjut di depan aja lah ya guys ya, soalnya kayaknya di depan view-nya nggak terlalu bagus. A few moments later. Oke guys, kita lanjut ngevlognya ya. Gua sekarang udah ada di kawasan Kuningan nih, tepatnya dekat kuburan karet ya. Dan tadi gua skip videonya soalnya mulai gerimis. Harusnya gua tadi nyampe Kuningan masih record ya. Saya Kuningan, cuman keadaannya itu nggak memungkinkan guys. Dan ya seperti yang kalian lihat nih, Jakarta hari ini anjir udah mau hujan lagi aja, padahal baru jam 2 lebih 10 menit guys. Udah gitu ya, gua kalau misalkan siang-siang bawa motor ini itu agak sedikit deg-deg anjir, karena makin banyak aja razia knalpot brong ya. Kalian bisa lihat di sosial media, yaitu bisa di TikTok, di Instagram, ataupun di YouTube dan di TV. Itu lagi banyak banget razia knalpot brong guys. Dan ya kebetulan gua pakai knalpot brong juga, jadi kalau keluar siang-siang kayak gini nih agak was-was gitu loh. Siapa tahu ya dapet jackpot ya, karena jujur aja ya Kang Empi juga lagi di Bandung dan kemarin ada kecelakaan ya. Gua lihat di YouTube-nya Bobby dan kawan-kawan, banyak juga di TikTok nyampe trending. Itu juga daerah Bandung lagi rawan banget knalpot brong guys. Jadi buat kalian ya yang punya knalpot brong atau knalpot brongnya dipasang di motor kesayangan kalian,
Ya buat saat ini mendingan berhati-hati aja, karena siapa tahu kita apes juga guys. Karena kan ya jujur aja ya, kalau knalpot punya kalian itu kan pasti mahal-mahal loh. Gak kayak knalpot gue yang buatan lokal aja, buatan orang Purbalingga, jadi nggak terlalu mahal ya. Tapi ya sayang juga guys, misalkan 1 juta 2 juta knalpot tiba-tiba dirazia harus dilepas kan lumayan juga ya. Jadi ya mendingan motor diistirahatkan dulu menunggu situasi kondisi itu normal kembali. Tapi ya gua nggak tahu itu bakalan berakhir nyampe kapan ya, karena ya jujur aja gua pribadi pas masang knalpot ini pasti udah tahu konsekuensinya bakalan kena razia polisi guys. Tapi ya kenapa gua masih melakukan hal itu ya, karena motorsport knalpot kecil tuh kayak nggak keren aja anjir. Udah gitu ya jujur aja ya, walaupun banyak motor standar pakai knalpot standar, tapi kalau knalpot standarnya itu digeber-geber itu juga bakalan bising juga guys. Jadi ya itu balik lagi ke kalian ya, kalau kalian mau masang knalpot brong atau knalpot bobok atau knalpot racing, entah apa sebutan di daerah kalian ya, kalian harus siap dengan konsekuensinya. Karena gua udah 2 kali kena di Wonosobo. Itu pertama kali gua kena gara-gara knalpot, udah gitu ya. Yang kedua itu di Bandar Lampung sama gara-gara knalpot juga. Cuman ya udahlah ya, mungkin emang itu udah jadi konsekuensi gua yang pakai knalpot brong ini. Kita belok kanan dulu lah, puter balik aja. Nah di depan ya, kebenaran di perempatan yang gede itu biasanya banyak buat polisi guys. Cuman ya buat apa knalpot standar tapi masih nggak pakai helm, dua-duanya helmnya malah ditaruh di tengah, ya sama aja ngapain gitu loh. Itu malah lebih merugikan diri dia kalau misalkan terjadi kecelakaan. Ya gue sih bukannya jadi motovlog yang sok komen dan gue merasa paling bener, ya nggak juga, karena gue juga mengakui gue salah guys, nggak pakai spion standar kemudian pakai knalpot brong. Tapi seenggaknya untuk keamanan gue pakai helm dan pakai sarung tangan setiap kali gue ripping guys, karena ya di luar ini buat keamanan, buat kenyamanan kita juga ya. Jujur aja kalau misalkan kalian pakai motor sport kayak gini, tangannya pasti bakalan pegel kalau nggak pakai sarung tangan guys. Beda kalau misalkan pakai matic ya, apalagi di daerah Jakarta yang nggak bisa ngebut sama sekali, yang padat banget kayak gini. Wah udah sih parah pokoknya. Tuh kayak anak-anak kecil kayak gini guys, asli sih gua bikin video kayak gini nih, ngevideoin anak kecil nggak pakai helm, itu sebenarnya teguran buat orang tuanya ya, karena terlalu berbahaya di lingkungan yang notabene banyak motor kayak gini. Terus anak kecil nggak pakai helm walaupun deket ya, tapi kan kita tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Ya himbauan aja buat para orang tua atau kakak-kakak ya, mendingan walaupun jauh deket, keselamatan itu nomor 1 guys. Hai, mau pada kemana? Kita coba kejar keretanya ya. Kalau dari daerah sini gua udah ngerasa aman sih. Biasanya di belakang tadi yang kita lewatin sebelum tikungan itu banyak banget polisinya. Cuman ya gue nggak tahu ya kalau polisi Jakarta ikut-ikut sama polisi luar daerah nggak ya, yang nilang-nilang pengguna knalpot brong. Gue juga nggak tahu. Cuman rata-rata kalau di Jakarta itu biasanya buat NR guys. Kalau misalkan siang hari itu jarang banget yang moge-moge pada keluar atau kayak gimana ya. Karena emang kalau misalkan gue punya moge pun gue pakai hanya buat konten guys, nggak buat gaya-gaya. Karena ya buat apa gaya-gaya kalau misalkan penghasilan kita pas-pasan kan ya. Jadi kalau misalkan gue suatu hari punya moge, gue bakal pakai hanya buat konten dan ya jalan-jalan santai dikit lah, nggak apa-apa lah ya.
Dan gua ngucapin semoga cepet sembuh ya buat Akang MV, karena kemarin habis ada musibah sedikit di sirkuit pas dia lagi jajal sirkuit. Untung aja bukan airsingnya ya, airsingnya baru beres loh. Tapi ya namanya musibah ya tetap aja ya guys. Gua merasa miris karena motor kesayangan itu harus crash dan banyak lecetnya. Ini adalah salah satu spot terenak menurut gua di Jakarta ya buat ngebut. Cuman sayangnya jalannya masih cor-coran kayak gini, jadi nggak terlalu safety. Kita juga harus berhati-hati. Wow, karena ya banyak juga anak kecil yang sliweran di sini. Sering juga sih guys terjadi kecelakaannya di sini. Gue beberapa kali lihat, cuman nggak nyampe ke record. Anjay, enaknya. Jadi punya kenikmatan sendiri kalau misalkan kita pakai knalpot bobok kayak gini ya. Cuman ya nggak bisa gue pakai setiap hari, apalagi kalau gue pulang ke Jawa ya. Wah, itu sih rajianya lebih-lebih guys. Anjay, anjay. Kita kasih ngebut dikit lah ya. Soalnya udah mulai mau hujan, jadi gue harus agak cepet dikit. Daripada gue kehujanan di jalan, gue nggak bawa jas hujan soalnya. Udah gitu di daerah sini nggak ada tempat buat berteduh. Ntar gue PR banget kalau gue kehujanan daerah sini sih. Gue nggak mau lah ya. Enaknya. Gokil, gokil. Ini kalau pakai beat nggak bakal gue kayak gini guys. Wow. Kalau gue lewat sini ya pakai CBR gue merasa kayak ternyata gue gak cukup bersyukur, karena di luar sana masih banyak orang yang tinggal aja masih di pinggir jalan kayak gini guys. Mereka di Jakarta nggak punya tempat tinggal ya. Ya di luar di kampung punya rumah mewah atau segala macem, tapi kalau misalkan lihat mereka di daerah Jakarta kayak gini, gua sifat kemanusiaan gue itu kayak bangkit guys. Gue kepengen nolongin, cuman untuk saat ini gua aja di usia yang udah nggak, wah ngapain nih jamet-jamet, di usia yang udah nggak terlalu muda ya. Gua baru merangkak guys, padahal banyak yang usianya masih di bawah gua itu udah mulai berlari di karirnya, dan gua masih merangkak anjay. Gua bikin YouTube aja baru 3 bulan, kemudian gua di Jakarta baru 2017. Ya mungkin gua masih menikmati prosesnya aja, belum sesukses kalian, apalagi teman-teman gua di daerah yang udah jadi pegawai negeri sipil rata-rata ya. Gua masih kayak gini karena emang balik lagi ini adalah pilihan gua pas zaman dulu. Jadi apapun pilihannya ya gua harus terima konsekuensinya, dan gua harus ngejalanin dengan ikhlas, semangat, supaya guys ya jangan sampai ketinggalan. Setiap video kita harus diselingi dengan doa supaya gue suatu saat bisa kebeli moge dan bisa dipakai buat ngonten bareng kalian semua. Yaudah guys, gue udah mau sampai ya, dikit lagi vlognya segini aja dulu. Kurang lebihnya gue mohon maaf kalau misalkan ada video-video gue yang menyinggung ya. Mungkin sekarang udah hampir 100 video di luar short. Ya gue mohon maaf sebesar-besarnya. Kalian cukup komen aja di bawah kalau kalian suka dengan video gue, atau mungkin gue kedepannya mau bikin apa kalian bisa saran. Langsung kalian komen aja di kolom komentar. Kalau kalian suka, klik tombol like, dan jangan lupa ya subscribe channel gua agar gua lebih semangat lagi untuk membuat video-video selanjutnya guys. Terima kasih, tetap stay tune terus di Romeo Motovlog, karena di sini gudangnya konten hore-hore.